Saya ingin cerita sebentar, awal mulanya kenapa sih kok saya banyak yang heran, ini Pak Fauzil ada apa? Ini habis parenting kok sekarang bahas parfum. Parenting tetap saya pelajari karena ini merupakan bagian dari tanggung jawab. Sebagaimana saya mempelajari tentang parfum ini sebagai konsekuensi. Begini ceritanya. Akhir 2015 saya umroh saat itu, dan suatu hari di hari Jumat di Masjidil Haram saya bersebelahan dengan seorang kakek namanya Mbah Saini dari Lampung. Nah, biasa kan kalau mau nunggu Jumatan tuh saya oleskan parfum. Lalu beliau bertanya, "Niki kasturi mboten?" "Oh sanes Mbah, ini kasturi bukan?" "Oh bukan Mbah." "Kenapa Mbah?" "Nggih mboten napa-napa." "Ya ndak apa-apa." "Lah kok jenengan tanglet kasturi ki napa?" Kok Mbah tanya kasturi kenapa? Lah teng Nasai niku lah anu to mambete swarga niku lak nggih kasturi to. Ringkas kata panjang beliau menyampaikan. Lalu saya tanya, apakah sudah pernah ketemu kasturi? Belum pernah. Kalau baunya nggak enak nggak gimana? Kata beliau, nggih mboten napa-napa, ndak apa-apa. Wong saya itu dari muda dulu ngumpulkan uang untuk bisa berhaji, walaupun kemudian saya nggak bisa berangkat berhaji karena ditipu, jadi di store ONH terus ditipu orang. Terus saya ngumpulkan lagi, cita-cita saya cuma satu. Saya itu kalau bisa berhaji atau umroh, saya cuma pengen beli satu saja oleh-oleh, yakni kasturi. Saya pengen tahu bau kasturi sebelum saya mati. Dan saya nggak peduli apa baunya karena saya mencintai yang disukai oleh Nabi SAW. Saya langsung makdiek, ini kudunya aku sih ngomong ini harusnya saya yang menyampaikan ini. Maka karena itu ba'da sholat Jumat saya mengajak Mbah Saini ini ke toko parfum namanya Ajmal. Ajmal ini toko yang basisnya di Emirat ya, bukan Saudi. Ketika saya tanya mengenai misk, kasturi itu bahasa Sanskerta. Jadi di India juga menyebutnya kasturi, Pakistan juga menyebutnya kasturi, bahasa Urdu juga menyebut kasturi. Kita menyerapnya juga sebagai kasturi. Bahasa Arabnya misk. Lalu saya tanya, apakah ada misik sebagaimana disebutkan dalam hadis? Wabil khusus berkenaan dengan bersuci. Lalu yang jaga dari toko Ajmal mengatakan, oh tidak ada, kami jual misik tapi ini bukan misik, ini nama saja. Kalau misik yang kamu cari seperti itu, carinya di sebelah sana. Ditunjukkan dua toko, yakni Arabian Al-Oud dan Abdus Somad Al-Qurashi. Tapi waktu itu saya belum memiliki pengetahuan apa-apa. Rupanya yang ditunjukkan pun salah sebenarnya, tapi dia sudah memberikan petunjuk awal. Karena belakangan saya ketahui bahwa ada 5 parfumis terbaik dunia dalam 3 abad terakhir ini. Salah satunya adalah Syekh Abdus Somad Al-Qurashi, yang ia mempelajari dari bapaknya, yang bapaknya mempelajari dari kakeknya. Jadi mempelajari ilmu parfumnya maupun bagaimana meracik parfumnya, termasuk landasan-landasannya. Nah, maka ketemulah saya yang kemudian sekarang disebut sebagai misk tohara warna putih itu. Padahal misk tohara warna putih itu baru muncul tahun 1926. Dengan demikian pastilah ini bukan misik sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berkenaan dengan tuntunan bagi perempuan untuk bersuci. Tapi ringkas kata, 2016 saya mulai menulis di Facebook memperkenalkan mengenai misik untuk taharah. Misik itu taharah. Tetapi rupanya ini gayung bersambut dengan sangat cepat, bahkan di pekan-pekan awal sudah banyak yang kemudian segera mempromosikan, dan sempat ada yang marah kepada saya, ya, karena menjual misik yang penjualnya sendiri. Saya tunjukkan karena saya memang bawa langsung berburu. Yang penjualnya sendiri ini memberikan peringatan bahwa ini hanya untuk bagian luar saja. Tapi banyak sekali orang-orang yang jual mengelirukan, mengutip Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Enggak salah Ibnu Qayyim.
Yang salah adalah ketika menjadikan ini sebagai contohnya, gitu ya. Ya, kalau misknya beneran, nah seperti ini campur minuman juga sangat-sangat baik. Karena satu-satunya nama parfum yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah misk. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Khitamuhu misk, khitamnya, endingnya, sil akhirnya laknya itu dari misik. Cuma ini nggak saya bahas, lain waktu kalau kalau ada kajian lagi mungkin saya bisa siapkan kopi dengan misik, qahwa bil misk, atau di Turki disebut sebagai memesek kahve. Masya Allah. Kita teruskan kembali. Nah, sedemikian pesat, sedemikian gencarnya orang menjual mistoharo. Jualnya nggak masalah, tapi yang menjadi masalah adalah ketika mengelirukan bahwa itu dipakai untuk toharo ba'da haid. Padahal ini bukan toharo yang itu, orang habis wudhu kan toharo, pakai misik ini maksudnya. Kok dikasih nama mistoharo? Ya suka-suka dia, gitu. Suka-suka dia. Ya. Tidak setiap yang dinamai sama itu berarti menunjukkan hakikat yang sama. Rasul terakhir itu namanya Muhammad, tapi tidak setiap orang yang namanya Muhammad itu Rasul. Misik itu parfum yang terbaik, at-tiyabut tib al-misk, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tib, nanti saya akan bahas mengenai tib, apa itu tib, ya. Sebaik-baik tib adalah misik. Nah, saya teruskan lagi. Sampai-sampai akhirnya ada beberapa kasus yang mengalami iritasi di bagian yang sangat intim itu, perempuan. Ada istri seorang ustadz, ada macam-macam itu ya, kasus-kasus. Sampai yang cukup serius ditangani oleh dokter spesialis penyakit kulit. Enggak menyebut terusannya itu ya. Karena itu akhirnya saya sempat mengumumkan di Instagram maupun di Facebook, saya berhenti menulis soal itu. Dan saya mengevaluasi apa yang saya sampaikan selama ini. La haula wala quwata illa billah. Benarlah apa yang diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, an-nasu thalathah. Alim rabbani wa muta'allim ala sabili najah wahamat sura'u adba'u kulli na'iq. Manusia ada 3 macam, alim rabbani dan muta'allim ala sabili najah. Saya tengok, saya cari ilmunya sudah benar belum mengenai ini? Tidak, karena bertanya kepada banyak orang yang bukan ahlinya tidak menambah, tidak menjadikan kita faham. Maka akhirnya saya stop, dan alhamdulillah itu bukan berarti menginginkan pandemi lagi ya. Alhamdulillah selama pandemi, karena memang harus di rumah saja gitu ya, saya memiliki kesempatan untuk mempelajari, mendatangkan bahan-bahannya, misalnya duhun itu yang mana, royhan itu yang mana, itu lebih intens, termasuk melatih penciuman saya sehingga oh ini asli, ini bukan ya. Nah, oh ini parfumnya ini. Bukan berarti saya sudah expert, tidak, baru awalan, baru belajar. Dan saya kemudian berusaha untuk mempelajari hadis-hadis berkenaan dengan parfum itu, Masya Allah sangat banyak. Karena itu akhirnya saya memusatkan perhatian pada 2 hal dulu. Kenapa? Karena sebutan nama-nama parfum dan hadisnya maupun rincian-rinciannya, Masya Allah sangat banyak. Jadi untuk awal ini saya lebih fokus kepada misk dan za'faran beserta turunannya, yakni khuluq. Dan ini Masya Allah sangat banyak betul itu, sangat banyak betul. Nanti kalau sudah selesai, insya Allah baru selesai, bukan berarti sudah mahir dan tuntas itu, tapi sudah cukup memahami mengenai misk dan za'faran. Insya Allah saya baru akan belajar mengenai ambar. Karena 2 parfum yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah misk dan ambar. Yang Rasulullah bahkan memiliki sukkah. Sukkah itu apa? Wadah parfum.
Tapi tidak setiap wadah parfum itu sesuai dengan yang dipakai oleh Rasulullah. Sukatut tib, wadah parfum milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit unta. Kenapa kulit unta? Wallahu a'lam bishawab. Bukan karena di sana banyak unta, karena kambing juga banyak. Di masa itu kaca juga sudah dikenal. Tetapi para ahli parfum menerangkan bahwa di antara seluruh wadah, kalau wadah dari kristal itu semacam ini, ya. Sebentar. Nah, kalau dari kristal itu semacam ini sifatnya inert. Inert itu artinya tidak bersifat reaktif. Artinya kalau dimasukkan situ ya selamanya akan begitu, enggak berubah, tidak menyebabkan reaksi-reaksi kimia. Itu kalau dari kristal. Kalau dari tempat yang lain plastik, maka bisa rusak. Misalnya ini wadahnya benar, tapi sticknya ini kalau yang miliknya Abdul Somad Al-Quraisy bertahan untuk 5 tahun, parfumnya insya Allah terjaga masih baik. Tapi kalau pada umumnya yang dari plastik itu ada yang hanya 1 tahun atau bahkan kurang dari itu. Loh, lalu kenapa kok kasih plastik? Karena orang Arab biasanya pakai segini hanya untuk 2 kali, 3 kali, 4 kali itu ya. Karena pakainya kan sebagaimana dalam hadis Rasulullah itu membasahi rambutnya dengan misik, jenggotnya dan melumuri badannya. Melumuri bukan mengoleskan. Kalau kita kan cuma seoles 2 oles dia. Nah, saya baca itu lama-lama akhirnya perlu coba juga dan masya Allah. Kalau parfumnya itu termasuk tip, maka dekat tidak bikin pusing, jauh tetap nyaman dia. Kalau kita mencium ada orang pakai parfum dekat langsung pusing, hampir pasti itu bukan termasuk yang asli. Terusan lagi. Lalu, kenapa saya memusatkan perhatian pada dua hal dulu, yakni misik dan za'faran. Pada awalnya saya ingin memusatkan perhatian pada misiknya dulu. Kenapa? Karena yang saya merasa ikut bertanggung jawab, saya tidak dapat memastikan. Tapi saya khawatir saya yang harus ikut bertanggung jawab terhadap kesalahan yang menyebar disebabkan saya yang mengawali nulis mengenai misk toharoh, misk untuk toharoh sebenarnya di Facebook dan di tempat-tempat lain. Dan banyak lapak-lapak penjual parfum itu kadang-kadang mengutip tulisan saya, tetapi mengutip sekedar yang dapat dipakai untuk menguatkan jualan. Nah, itu pula sebabnya sampai sekarang saya walaupun banyak yang mendesak agar berjualan, saya memilih nggak berjualan. Kenapa? Karena kalau jualannya dulu nanti bisa nggak nyaman ketika ternyata yang dijual itu salah, gitu ya. Nah, saya berusaha mempelajari yang benar dulu. Nah, kalau kemudian perlu berjualan mungkin saja, tapi saya saat ini belum terpikir ke sana. Paling kadang-kadang ada yang minta tolong, gitu ya. Kemarin ada yang minta tolong mendesak, carikan ini, carikan itu. Nah, kenapa saya memusatkan perhatian pada misik? Karena inilah satu-satunya parfum yang disuruhkan secara khusus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan untuk memakainya. Satu-satunya nama parfum yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan untuk memakainya. Nah, batasan lain bagi perempuan kalau untuk perempuan yang lainnya ada batasannya, yakni tampak warnanya, tersembunyi baunya. Kemudian ada beberapa orang mengatakan perempuan tidak boleh pakai misik. Keluar rumah pakai misik maka dia sama kedudukannya seperti pelacur. Saya tidak berani membantah, tapi dia juga tidak berani mengiyakan. Lalu parfumnya perempuan itu ward atau misalnya ada yang menyebutkan yasmin atau yang lain, maka apa yang disebutkan saya cari. Ini salah satu contoh ward tapi baunya mirip yasmin. Nah, ini kalau dipakai, nah mungkin ada satu yang mau coba gitu, sehingga kalau nyoba itu sampingnya bisa mencium baunya enggak gitu. Enggak. Bisa dicoba. Kalau berdua malah lebih bisa langsung ngetes baunya itu langsung tercium enggak?
Monggo. Nah, saya cobakan dulu yang misik ya. Ini misik yang dipakai untuk bersuci ba'da haid. Nah, bentar, saya tanya dulu, tercium nggak baunya? Hah? Boten. Jenengan sampai di sini bisa mencium baunya nggak? Nah, coba digosok lagi. Nah, coba. Nah, keterciumannya dari jarak sangat dekat. Dengan demikian maka kalau dipakai perempuan, contohnya Aisyah radhiallahu anha suatu ketika menjalankan ibadah umrah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di Makkah beliau menstruasi. Ya, sebenarnya dalam perjalanan. Ketika sudah mau pulang ke Madinah, beliau suci. Pertanyaannya, kapan beliau pakai misik? Nunggu di Makkah apa di Madinah? Apa langsung nunggu di Madinah atau langsung di Makkah? Langsung di Makkah. Nah, dengan demikian tidak bertentangan dengan larangan perempuan memakai parfum yang dengan demikian tidak bertentangan dengan batasan parfum perempuan, yakni tersembunyi baunya, tampak warnanya. Sekarang saya cobakan pakai ini. Saya cobakan dua-duanya. Coba. Ya. Kecil nggak? Sebelum mendekat. Agak valid berarti ya. Nah, lebih kecil mana baunya? Artinya lebih mudah dicium yang mana baunya? Nah, terus saya cobakan lagi. Ini yang biasa dipakai di kiswah. Nah, ya. Jazakumullah. Oh iya, satu lagi saya cobakan. Ini adalah ambar. Nanti biar kalau kita katakan ambar yang dicampur dengan gaharu. Nggih, jazakumullah khairan katsiran. Nanti bisa dicek-cek baunya gitu ya. Nah, Misk Ghazal sendiri ada Ghazal sendiri, rusa sendiri yang diambil parfumnya ada 6 macam. Ada 6 macam. Saya nggak bahas seluruhnya, nanti insya Allah pada lain waktu kita bahas secara lebih khusus gitu ya. Nah, jadi dengan demikian menunjukkan bahwa misik yang benar itu tidak mengapa dipakai oleh perempuan ba'da bersuci, dan masya Allah faedahnya sangat banyak. Dan sekarang saya belum membahas mengenai faedahnya ya, lain waktu insya Allah mungkin dalam majelis yang lebih khusus buat apalagi kalau pasutri itu akan baik. Nah, kemudian kenapa kok saya mendahulukan mempelajari mengenai za'faran? Karena ketika mempelajari tentang misik, yang paling dekat hubungannya adalah za'faran. Adalah Aisyah radhiallahu anha. Konon yang ini penjelasan saja, tetapi yang jelas nanti kalau hadisnya kita menjumpai berkenaan dengan al-masbur. Inilah rahasia dibalik kenapa beliau ini selain kecerdasannya dan lain-lainnya menjadi istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang hak gilir Aisyah radhiallahu anha bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera memakai al-masbugh. Al-masbugh itu apa? Kalau tidak disebutkan secara khusus, hanya disebut al-masbugh, maka itu maknanya adalah kerudung yang warnanya itu dihasilkan dari celupan, dari rendaman sehingga mengering, rendaman parfum za'faran. Saya tadi nggak bawa yang za'faran ya, za'faran. Za'faran itu za'faran yang terbaik. Kalau kita beli bisa menyebutkan za'faran malaki mumtaz, itu warnanya tampak
Sehingga dalam hadis kita juga menjumpai di antara sahabiah itu ada yang memakainya sebagai al-mahasin. Apa al-mahasin? Al-mahasin itu sesuatu yang dipakai untuk berhias, tapi tidak menjatuhkan dia ke dalam kategori tabarruj. Al-mahasin. Nah, tapi tersembunyi baunya. Nah, di samping itu, kalau za'faran yang malaki ini ya, jadi kalau ada za'faran dipakai warnanya merah kemudian langsung seng, berarti bukan. Itu sederhana, berarti bukan. Nah, ini yang boleh dipakai ini menjadikan suami istri itu lebih bersemangat. Nah, karena itulah ada bahasan-bahasan yang perlu lebih spesifik termasuk audiensnya. Nah, itu za'faran. Ada lagi namanya khuluq. Khuluq itu apa? Dalam sebagian terjemahan disebutkan kunyit yang dicampur dengan parfum. Za'faran itu adalah za'faran. Khuluq itu adalah za'faran yang dicampur dengan ward. Ward itu mawar. Nah, ini mawar. Kalau mawar ini faedahnya bagi perempuan yang asli ya. Nah, yang asli. Itu kalau dipakai dicampur dengan kosmetik alami atau tidak, setetes saja taruh di kapas misalnya, dikasih air untuk wajah, ini membantu menjaga kesehatan kulit, meremajakan kulit. Nah, ini ward. Nah, boleh coba juga. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi mengenali yang agak jauh dari, bersama beliau berdua juga bisa dicobakan, gitu ya. Ward. Aisyah radhiyallahu anha memiliki apa yang disebut sebagai dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan itu apa? Saya belum bisa belikan istri saya tuh. Dir'an muwarradan itu semacam gamis, tapi nggak pakai lengan khusus ya. Kalau bahasa Jawanya mungkin diselobok gitu ya. Seperti tidak berlengan, tapi di sini ada tempat untuk tangan, itu dir'an. Muwarradan warnanya dihasilkan dari celupan bunga mawar. Tapi bukan mawar yang begini, tapi mawar yang merah atau yang pink, ya. Tetapi ini dipakai bukan untuk keluar rumah. Kita terus kembali. Dari sini mari kita masuki pembahasan mengenai jenis-jenis parfum yang ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesiapa yang diberikan tib, man urida alaihi tib, sesiapa yang diberikan tib, saya sebutkan tib karena tib itu berkenaan dengan definisi khusus. Janganlah dia menolaknya karena ia ringan untuk dibawa, lagi harum baunya. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Apa itu tib? Apa itu tib? Sangat menarik. Ada sebuah buku yang ditulis, sebentar, nanti ada sebentar, karena ini mengingatkan pada hadis yang pembahasan mengenai ini, kok saya menyimpannya ini agak ini malah ketemunya tibul masajid, mewangikan masjid. Ini pembahasan lain sendiri, ya. Mengenai sejarah parfum, ada utur, parfum macam apapun itu, semua yang dijadikan sebagai parfum asli atau tidak dapat disebut sebagai utur. Tetapi tidak setiap utur itu adalah tib. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tib. Tib itu secara sederhana adalah parfum yang thayyib.
alami, bahannya baik, penuh manfaat, penuh faedah. Maka dengan demikian segala yang disebutkan tadi, ward yang dipakai untuk mencelup dir'an, itu pasti baik kalau sejauh wardnya itu adalah tabi'i, masih asli, masih alami, ya pasti baik, pasti baik. Dan sampai saat ini ward itu merupakan salah satu wewangian terbaik yang paling banyak dikejar, apalagi oleh orang-orang yang ingin awet muda, ya. Nah, dahulu orang-orang itu misalnya bersuci dengan misk bukan untuk cari manfaatnya, pokoknya perintahnya begitu diamalkan, dapat manfaatnya, dapat barokahnya. Kalau sekarang seringkali orang tanya, manfaatnya apa Ustaz? Kalau bermanfaat baru dikejar, berarti kita perlu bertanya, jangan-jangan kita mengamalkannya bukan karena tunduk kepada sunnah, melainkan karena cari manfaat. Ya masih mending lah itu, ya, masih mending itu bukan berarti itu yang terbaik. Lah itu tip. Maka tidak setiap wewangian itu dapat disebut tip. Contohnya wewangian yang disemprot pakai alkohol itu bukan tip, dekat-dekat pun tidak. Apakah setiap yang disemprot itu enggak baik? Ada yang menggunakan campuran aquadenat, air murni. Tetapi parfum yang dicampur dengan aquadenat itu tidaklah bisa menggunakan campuran dari aquadenat kecuali parfum yang baik. Yang disebut parfum itu yang begini. Kalau yang disemprot itu bukan parfum, paling tinggi namanya eau de parfum, bukan parfum. Eau de parfum, bukan parfum. Loh, kok orang bilangnya parfum? Ya karena keseringan itu, ya. Lama-lama akhirnya ya sudah itu parfum. Eau de parfum. Tulisannya begitu enggak? Eau de parfum. Eau itu air. Artinya cairan yang di dalamnya ada parfumnya. Di kotaknya tertulis konsentrasi parfumnya berapa? 10% kalau eau de parfum. Yang mahal-mahal itu 12%. Tapi itu bukan parfum. Parfum itu yang begini. Ini 100% parfum. Nah, kalau ini parfum itu bisa utur, bisa tip. Kalau tip pasti utur belum tentu tip. Utur itu parfum, tip itu adalah parfum yang baik, yang bahannya asli, bersih, murni, gitu ya. Tip. Nah, nanti bisa dicoba itu pakai. Kemudian ada dua jenis dari tip sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang pertama kita jumpai dalam hadis riwayat Muslim. Man urida alaihi raihanu. Nah, ini disebut adalah raihan. Raihan itu apa? Tip. Saya menggunakan istilah tip ya biar lebih jelas. Karena tidak setiap wewangian, misalnya aroma melati belum tentu dari melati. Aroma mawar belum tentu dari mawar. Mie rasa ayam. Ada ayamnya enggak? Enggak ada. Sehingga walaupun kita itu makan mie instan rasa rendang tidak menambah gizi. Minum rasa jeruk tidak mendapatkan vitamin C kita. Karena hanya rasa jeruk. Nah, bisa dicoba. Ini diantara jenis-jenis raihan. Monggo. Nggak apa ini berlumuran parfum ya? Sebentar. Oh bukan, tak ambilkan satu lagi. Biar tahu bedanya. Nah, jadi coba. Raihan. Kalau raihan ini tidak
tidak secara khusus menyebutnya parfum, tapi mengingatkan kita kepada dzul asfi war raihan. Asfi itu adalah biji-bijian yang ada kulit luarnya, ada dagingnya, ada kulit kerasnya, dan di dalamnya ada lagi biji yang diambil manfaatnya. Itu asfi. Di dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan duhan, tetapi tidak dalam konteks parfum. Wardatan kadihan. Nah, ini baunya mungkin lebih terindrai ya dari dekat ya. Apa yang dimaksud dengan raihan secara umum merujuk kepada jenis tanaman yang menghasilkan bau harum dari famili Lamiaceae serta seluruh tanaman yang berbau harum. Sebagian menjelaskan bahwa raihan adalah minyak wangi yang dibuat dari tanaman aromatik, mawar dan bunga-bunga lainnya. Ya. Jadi al-ward wa zahra. Yang disebutkan secara khusus adalah ward, mawar. Dan mawar ini memang memiliki kedudukan yang khusus dalam kaitan dengan raihan. Nah, karena itu perlu difikirkan yang asli sekali lagi. Karena yang disebut tib itu adalah yang asli, alami dan baik. Dan baik. Ada bahan parfum termasuk raihan, cuma sekarang menjadi tercemar namanya gara-gara orang menyalahgunakan. Apa itu? Itu orang menyebutnya sebagai Diyarbakir flower. Diyarbakir ini tempat asalnya suku aslinya Salahuddin Al-Ayyubi ada di situ. Tempat asalnya Salahuddin Al-Ayyubi, perbatasan antara Turki dan Irak. Tapi apa bunga Diyarbakir itu? Opium. Opium itu halal. Pepaya itu halal enggak? Halal. Tapi kalau disalahgunakan, diambil getahnya, kemudian dikonsumsi sehingga merusak organ, halal enggak? Nah, jadi di situ bermasalah karena salah penggunaan. Karena penyalahgunaan pemakaian. Ya. Tapi kalau digunakan asli, karena itu kita jangan langsung berpikir ini muslim tapi kok nanam opium. Bunganya untuk parfum, sementara bijinya seed mirip habatus sauda tapi warnanya berbeda. Itu sangat baik untuk fisik, ya, untuk kesehatan itu sangat baik. Kalau dipakainya dengan benar, Tapi kalau salah gunakan, apapun kalau salah gunakan, cabai pun kalau salah gunakan, dikeringkan kemudian diisap, ya sangat berbahaya, gitu ya. Cuma karena ini memang terlalu sering disalahgunakan, sehingga kalau kita mendengar opium itu langsung berpikir buruk. Kemudian yang berikutnya lagi yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah duhan. Ada 3 hadiah yang tidak ditolak. Bantal, maksudnya bantal duduk ya. Kemudian waduhnu, ad-duhnu itu adalah minyak wangi yang dibuat dari atau bahannya dari binatang, hewan, contohnya ambar. Ambar, tadi sempat saya olesi ambar ya, ambar campur gaharu. Kemudian misk, ini tadi misik. Misk itu dari mana? Dari maspot, dari rusa, ada semacam kantongnya begitu. Di dalamnya ada serbuk mirip-mirip tanah agak berpasir, tanah agak lihat banget, enggak agak mawur tapi lembab. Nah, itu yang diambil sebagai misk. Lalu ini kan ada selongsongnya, kulitnya itu dipotong-potong, diolah juga sebagai parfum secara terpisah. Karena baunya nanti berbeda, sehingga akhirnya kita mengenal apa yang disebut sebagai miskdam Ghazal.
Itu misdam ghazal bukan dari darahnya rusa. Disebut misdam karena warnanya mirip darah. Cuma saya pas nggak bawa ini, karena saya biasanya saya bawa kemana-mana itu untuk memudahkan orang mengenali ini benar apa tidak itu ya, ini pas apa tidak itu ya, misdam ghazal. Nah, karena itu kalau ada yang menjual misik, ini misik ghazal asli dengan menyertakan kulitnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia baru belajar sehingga dicampurkan semuanya, masih agak awam lah begitu ya. Kemungkinan kedua itu sebagai trik untuk meyakinkan kita, ya, untuk meyakinkan kita. Oh ini asli, padahal bukan misalnya, gitu ya. Nah, jadi ad-duhnu. Jadi dari hewan, yang dari hewan ada dua, misik dan ambar. Ambar itu dari mana? Dari paus. Paus itu kita dapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika seorang sahabat mendapati, bukan seorang, beberapa ya, mendapati ikan paus sudah mati di pantai. Maka mereka ini mengambilnya, memakan dagingnya, dan mengambil ambar darinya, dijadikan sebagai haruman wangian. Paus itu bernafasnya pakai paru-paru, betul? Maka kalau dia mau mati, dia mencari tempat mati yang baik. Tempat mati yang baik itu ketika kalau bernafasnya pakai paru-paru di mana? Di daratan. Maka paus akan menepi, bukan terdampar. Paus pandai berenang, gitu ya. Karena itu kejamlah kita ketika ada paus sudah menepi hendak mati, kita dorong lagi ke laut, itu menyiksa. Dan sebenarnya dengan dia menepi ke lautan itu, ke pantai itu, memudahkan kita mengambil ambar darinya. Ambar terbaik itu ada dua. Pertama dari paus yang mati, yang kedua dari yang dikeluarkan oleh paus itu di lautan, kemampul gitu, mungkin sampai 10 tahun, 50 tahun, 75 tahun, 100 tahun, makin lama makin baik. Nah, itu pula diantara faedahnya kalau kita masukkan ke dalam sukkatut tib, seperti sukkatut tibnya Rasulullah Muhammad SAW dari kulit onta. Jadi kalau misalnya parfum begini nih, taruh sini, dengan ditaruh di sukkatut tib dari kulit onta, setelah 10 tahun ini tetap sama kualitasnya, yang dimasukkan sukkatut tib dari kulit onta, makin lama makin baik kualitasnya. Alhamdulillah, saya sedang cari kemana-mana. Tempo hari sempat kontak ke teman-teman yang di Madinah, ke teman-teman yang ada di universitas yang di utara Saudi. Kesulitan, dan kemarin ternyata ada yang mengabari, dikirimkan ke saya resinya. Sedang perjalanan menuju Indonesia, beliau mau menghadiahkan kepada saya sukkatut tib gitu ya. Langsung 3 tuh, Masya Allah. Nah, jadi ini ambar, tapi bukan grade yang bagus ya, karena sama seperti kelapa kan, perasan pertama santan terbaik, nanti ada lagi yang berikutnya. Sama halnya dengan luban, frankincense, yang terbaik itu Masya Allah, saya pas nggak bawa. Tapi kalau yang ecek-ecek, itu biasanya orang menyebutnya sebagai kemenyan itu kan. Nah, saya bawa untuk tempat bakarnya nih, Mabokhoroh. Ini bisa untuk di masjid gitu, cukup taruh satu blok pembakarnya, arangnya gitu, nanti taruh di atasnya itu gaharu atau cendana, serpihan kayunya itu, atau frankincense, luban. Kalau yang dipakai di Masjidil Haramnya ya, bukan Ka'bahnya, itu adalah gaharu. Saya kemarin alhamdulillah sempat dilihatkan maktabah. Maktabah itu bukan berarti buku-bukunya, karena dalam dunia parfum, maktabah adalah parfum yang menjadi rujukan standar. Nah, itu namanya maktabah juga. Dan sempat melihat gaharu yang dipakai untuk dibakar di Masjidil Haram itu, ya Allah, kapan bisa belinya ini ya?
karena sekilonya 1,4 miliar. Ini yang dibakar di Masjidil Haram. Adapun yang dipakai di Ka'bah ada 3 macam parfum. Untuk dindingnya beda, untuk Hajar Aswad beda, untuk kiswah beda. Yang saya kenalkan tadi untuk kiswahnya. Jadi kalau ada parfum disebutkan mengingatkan Anda pada kiswah dinding Ka'bah dan Hajar Aswad, berarti pasti salah. Karena masing-masing beda. Ad-duhnu yang berikutnya adalah dari pohon, dari gaharu, dari cendana, yang jelas dari kayu-kayuan, itu dari kayu, itu ad-duhnu. Nah, ini yang termasuk dikhususkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, disebutkan secara khusus. Karena itu kita perlu memperhatikan. Sebenarnya masih sangat banyak hadis berkenaan dengan parfum dan keutamaannya. Apalagi berkenaan dengan hari Jumat. Sampai-sampai hari Jumat itu, kalau seorang laki-laki tidak mendapati parfum, tidak punya, yang ada cuma punya istrinya, maka hendaklah dia memakai parfumnya perempuan. Apa parfumnya perempuan? Tampak warnanya, tersembunyi baunya. Sedemikian besarnya, sedemikian pentingnya keutamaan itu. Nah, apalagi di bulan Ramadan, para sahabat, tabi'in, tabi'in mengkhususkan bahkan untuk 10 hari terakhir dipakai malam hari. Ba'da maghrib mandi, kemudian memakai harum-haruman agar bisa konsentrasi dengan lebih baik. Dan lebih penting itu adalah ini semua dalam rangka memuliakan malam-malam terakhir Ramadan dan untuk memuliakan tuntunan. Sebenarnya masih sangat banyak yang perlu saya bahas, yang saya bicarakan, tetapi yang ingin saya garis bawahi karena ini sudah masuk waktu syuruk gitu ya, adalah sedemikian dipenting-pentingkannya masalah parfum itu. Kita menjumpai dalam sangat banyak hadis dan doakan mudah-mudahan Allah mudahkan saya mempelajari mengenai parfum sesuai dengan tuntunan Nabi ini, dan insya Allah setiap Jumat jam 6 saya posting di YouTube. Ini baru belum lama ini. Ini mengenai khusus membahas tentang parfum agar orang tidak salah dalam menggunakannya, ya, tidak salah dalam menggunakannya. Nah, mudah-mudahan dimudahkan. Tapi yang jelas perhatikan betul. Adapun jika kita memiliki utur dan bukan termasuk tip, apa tadi utur? Segala jenis parfum dan bukan termasuk tip, janganlah dipakai di kulit, tapi dipakai di baju atau di tapla atau di apa namanya spray gitu ya. Nah, bukan untuk kulit. Kalau kita misalnya berdekatan dengan orang, dia pakai wangian kok langsung pusing, maka hampir pasti itu bukan natib, tetapi ini adalah wewangian sintetis artifisial. Yang jelas segala sesuatu yang ditentukan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sunnah ini pasti penuh kebaikan, pasti penuh manfaat. Dan di antara hal yang perlu sekali kita berusaha untuk memiliki adalah misk, satu-satunya nama parfum yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Nah, dan satu-satunya parfum yang disuruhkan secara khusus oleh Rasulullah Muhammad SAW bagi perempuan untuk bersuci dengannya, wa tathuru biha ba'da haid. Karena itu pahami dengan benar agar jangan sampai terjadi orang maunya mengamalkan sunnah lalu mendapatkan kerusakan, madarat, mafsadat, lalu yang dituding sunnahnya, padahal sunnah tak pernah salah. Kita mungkin salah pilih karena kita tidak mengilmui. Itulah sebabnya saya berusaha mempelajari hal ini. Mohon maaf jika ini terasa kurang beraturan. Mudah-mudahan pada lain kesempatan kita bisa membahasnya dengan lebih baik. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya Muhammad Fauzil Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawassul bil haq wa tawassul bis sabr wa tawassul bil marhamah. Oh ya, sekedar tambahan, kalau Anda mengoleskan parfum di sini kok panas, nah hati-hati, berarti itu bukan tip, dan karena itu jangan dipakai di kepala. Tapi kalau yang aman dipakai di kepala seperti biasa Rasulullah memakai hingga mengkilap, maka untuk yang lainnya aman insyaallah. Sekali lagi itu saja.
Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.